wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitrianisi dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5, NIM 521 051 20021. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Etika dan Politik Pendidikan, yakni Bapak Muhammad Syarif Khalili MPDI, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan keberkahan bagi kita semuanya. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan teladan yang sangat baik bagi kita semua. Di sini saya memilih soal UTS pada poin ketiga, yaitu macam-macam lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda beserta penjelasannya. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pemaparan materinya. Macam-macam lembaga pendidikan yang didirikan oleh Hindia Belanda. Macam-macam lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Yang pertama, Europees Lagere School atau disingkat dengan ILS. Ini merupakan pendidikan tingkat sekolah dasar, teman-teman. Yang bisa sekolah di sini adalah keturunan Belanda dan juga Eropa. Ada juga sih dari rakyat Indonesia, namun hanya keluarga yang terpandang saja. Di sana anak-anak belajar selama 7 tahun. Nah, materi pelajaran yang diajarkan di sana yaitu menggunakan bahasa Belanda, teman-teman. Sekolah ini didirikan pada tahun 1817. Awalnya hanya keturunan Belanda yang boleh bersekolah di sini. Kemudian pada tahun 1903, rakyat Indonesia boleh bersekolah di ILS ini. Untuk yang kedua, Hollands Chinese School atau disingkat dengan HCS. Nah, kalau yang ini didirikan pada tahun 1908 oleh pemerintah Belanda. HCS ini merupakan sekolah dasar untuk anak-anak keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Holland Chinese School atau disingkat dengan HIS yang didirikan pada tahun 1914. Ketiga sekolah yang sudah saya sebutkan tadi sama-sama menempuh pendidikan selama 7 tahun. Yang keempat adalah Middelbare Onderwijs atau disingkat dengan MULO, MULO. Sekolah ini adalah sekolah menengah pertama. Anak-anak lulusan dari ILS yang bersekolah di sini menempuh pendidikan selama 3 tahun saja. Sementara yang berasal dari sekolah lain menempuh belajar selama 4 tahun. Dikarenakan ada waktu 1 tahun untuk masa persiapan. Yang kelima, Algemene Middelbare School atau disingkat dengan AMS. Kalau diibaratkan masa sekarang, ini adalah sekolah menengah atas atau SMA dan menempuh pendidikan selama 3 tahun. Yang keenam, Hoger Barger School atau disingkat dengan HBS. Sekolah ini adalah sekolah setingkat SMP yang diperbolehkan sekolah di sini hanyalah orang Belanda, Eropa, Tionghoa, dan beberapa rakyat Indonesia yang terpandang saja. Pendidikan yang ditempuh yakni selama 5 tahun. Yang ketujuh, Cycle School. Nah, kalau yang satu ini adalah sekolah rakyat di daerah. Bahasa pengantar di sekolah ini adalah bahasa Belanda, teman-teman. Lulusannya akan disamakan dengan lulusan HIS. Biasanya, anak-anak yang mengikuti Cycle School di sekolah Biasanya, anak-anak yang mengikuti Cycle School sudah menempuh sekolah rakyat di tingkat desa yang berlangsung selama 2-3 tahun. Kemudian di Cycle School ini, ia melanjutkan sekolah selama 5 tahun. Yang kedelapan, School to the Opleiding Veninland Chersen atau disingkat dengan Stovia. Siapa nih yang masih ingat dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo? Kenal ya? Beliau adalah salah satu murid yang belajar di Stovia.
Stovia adalah sekolah pendidikan dokter, teman-teman. Sekolah ini dibuat agar ada dokter dari kalangan rakyat Indonesia. Semua calon dokter di sana harus tinggal di asrama dan mengenakan pakaian adat masing-masing daerah loh, teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai macam-macam lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.